Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis singgung dan garis normal. Persamaan garis singgung dan garis normal ini adalah salah satu aplikasi dari turunan fungsi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, persamaan garis singgung dan garis normal ini kita akan memakai untuk cara mengetahui persamaan garisnya itu kita akan memakai masalah pertama yang kita bahas di saat pertemuan pertama mengenai turunan fungsi. Nah, sebelum ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa garis singgung ini sebenarnya sudah persamaan garis sendiri ini telah kita bahas atau telah dibahas mungkin ya di baik itu di SMP ataupun di kelas 10 atau kelas 11. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutannya, yaitu bagaimana sih cara mencari persamaan garis, ya gitu, garis singgung dan juga garis normal menggunakan turunan. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita akan mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran kita apa hari ini. Nah, yang pertama, siswa dapat menunjukkan garis singgung, garis normal, dan hubungannya pada gambar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan konsep garis singgung dengan kaitannya dengan konsep limit fungsi. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran kita yang kedua ini itu telah kita peroleh gitu ya, tujuannya telah tercapai di pertemuan pertama ketika kita membahas mengenai konsep turunan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu siswa dapat menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada suatu titik. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis singgung dan garis normal menggunakan konsep turunan. Nah, kita langsung ke materi ya. Nah, materi ini Ibu akan memulainya dengan masalah yang pernah kita bahas. Ibu akan membahas sekilas mengenai masalah tersebut untuk mungkin untuk mengingat ya, kembali recall ingatan kalian tentang masalah ini. Nah, Nah, ingat gak nih? Ada dua orang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Mereka berdua meluncur turun, kemudian salah satu pemain ski berhenti di titik X, dan pemain yang satu lagi naik mengikuti lekukan permukaan es dan berhenti di titik X tambah H. Berhenti di titik X plus X tambah H ini maksudnya jadi jarak antara si pemain ski satu dengan pemain yang satunya lagi itu adalah H gitu ya, sepanjang H. Maka yang pertama itu berhenti di titik X, kemudian yang kedua itu dia berhenti di X tambah H. Seperti itu. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini itu sumbu koordinat ya, ada X dan Y. Kemudian ini kurvanya nih, atau permukaan bukit esnya. Dia berbentuk seperti kurva ini. Nah, ini kita misalkan dia adalah Y sama dengan Fx. Nah, dia meluncur, berarti ini di titik X yang ini, kemudian yang ini dia X plus H. Maka sumbu Y-nya itu kalau misalnya X-nya itu X, kita ingat ini Y sama dengan Fx. Nah, ini kan X ya, maka ini Fx. Kemudian kalau ini X plus H, ini X plus H, maka Fx plus H, sumbu Y-nya itu Fx plus H. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa bukit S adalah kurva, dan titik berhenti pemain ski adalah sebuah titik X, kemudian jarak antara pemain ski adalah H, ini jaraknya, sehingga titik pemain ski lainnya adalah X ditambah H. Setelah itu, kita tarik garis yang memotong kedua titik. Nah, ini kalian perhatikan ini ada garis kuning. Nah, garis kuning ini kita sebut adalah garis yang memotong kedua titik ya. Bagaimana gradien dari garis tersebut? Nah, kita udah pernah belajar ya mengenai gradien pada sebuah garis, itu di persamaan garis lurus mungkin ya, kalian pernah belajar. Yaitu cara mencari gradiennya itu dengan delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y per delta X. Nah, di sini kalian perhatikan, delta Y-nya itu kan berarti ini Fx plus H ya Y-nya. Kemudian yang ini Fx, berarti Fx plus H dikurangi Fx.
Kemudian untuk delta X-nya berarti X plus H dikurangi X. Seperti itu. Kalau ini mau dibalik, Fx dikurangi Fx plus H per X dikurangi X plus H itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya, kemudian setelah 30 detik, keduanya saling mendekat. Nah, si titik ini, si pemain ski ini tuh setelah 30 detik mungkin ya, saling mendekat dan hampir bersentuhan. Setelah itu kita tarik garis yang melewati mereka. Nah, seperti ini. Kita tarik garis yang melewati mereka. Kita ambil misalkan ini X1, kemudian ini Y1 ya, Y-nya. Nah, bagaimana gradien dari garisnya setelah keduanya saling mendekat? Tadi kita tahu kalau gradien garis yang memotong kedua titik itu deltanya per delta X. Nah, begitupun dengan konsep ini, di titik ini juga kita pakai konsep tersebut, delta Y per delta X. Tapi kalian perhatikan bahwa ini keduanya, si kedua titik ini tuh saling mendekat dan hampir bersentuhan. Kita pakai konsep limit, kita tahu ya konsep limit itu pendekatan gitu, saling mendekat gitu, menuju. Jadi kalau misalnya H-nya menuju 0, berarti sebenarnya itu udah sangat dekat dengan 0 gitu ya. Sama dengan konsep ini, gradien dari garisnya, dari garis setelah kedua saling mendekat, itu kita pakai konsep limit tadi itu. Jadi delta Y per delta X dengan limit di sini. Jadi limit H mendekati 0, delta Y per delta X. Diperoleh tadi kita tahu limit delta Y per delta X itu adalah ini, kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, sedemikian sehingga, jadi kesimpulannya ingat di pertemuan pertama kita yang membahas tentang turunan fungsi, itu sedemikian sehingga gradien garis singgung disebut juga turunan fungsi. Maka M sama dengan F aksen X itu sama dengan delta, bukan delta ya ini ya, dy per dx. Dy per dx di sini jangan lupa itu adalah lambang atau notasi dari Leibniz. Sedangkan F aksen X itu adalah notasi turunan dari Newton. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa garis warna hijau ini itu adalah garis singgung pada titik X1, Y1. Nah, mungkin kalian pernah bahas mengenai garis singgung dulu waktu materi lingkaran nih di SMP. Jadi ada garis singgung tuh, terus ada lingkaran, 2 lingkaran, biasanya dicari ya, seperti itu. Nah, sekarang ini konsep garis singgung pada kurva. Ini juga itu adalah garis singgung ya. Jadi garis singgung itu garis yang melewati satu titik gitu, menyinggung gitu. Kemudian dia menyinggung juga pada kurva juga ya. Nah, kita tarik garis yang tegak lurus dengan titik ini dan juga garis singgung ini. Nah, kita tarik nih. Seperti ini. Tegak lurus ya, jangan lupa nih ada tanda ini, tegak lurus. Nah, garis tersebut, garis biru ini, itu adalah garis normal namanya. Nah, garis normal yang tegak lurus dengan garis singgung, maka kita akan memperoleh kesimpulan ini. M singgung dikalikan dengan M normal, maksudnya gradien singgung, dan gradien garis singgung dikali dengan gradien normal, itu sama dengan negatif 1. Ini konsep utama. Ya, jadi karena garis normalnya tegak lurus dengan garis singgung, maka diperoleh seperti ini. Nah, bagaimana mencari persamaan garis singgung dan garis normalnya? Nah, dengan persamaan garis yang telah kita pelajari sebelumnya di pertemuan di materi persamaan garis gitu ya, kita dapat menentukan persamaan garis singgung dan garis normal dengan persamaan ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi untuk persamaan garis singgung, kita pakai gradien garis singgung. Kemudian untuk garis normal, kita ganti dengan gradien normal. Nah, contoh soal. Kita langsung ke contoh soal ya. Biar lebih jelas aplikasinya seperti apa. Nah, misalkan nih, soal nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5 di titik negatif 1,8. Nah, jadi kita tahu nih, Y-nya itu kan, Y itu sama dengan Fx ya. Itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5. Kemudian F aksen X itu sama dengan 2X dikurangi 2.
Nah, berarti kita tahu nih dari soalnya kalau X1 dan Y1 atau titiknya itu X1, Y1 sama dengan negatif 1,8. Nah, gradien singgungnya berarti itu sama dengan F aksen negatif 1. Jadi, kita tahu ya ini X dan Y ya. Nah, si X ini, negatif 1 ini disubstitusikan ke dalam F aksen X supaya variabel X-nya hilang dan kita memperoleh garis singgungnya. Seperti itu. Maka, kalau F aksennya negatif 1, berarti sama dengan 2 kali negatif 1 dikurangi 2, itu sama dengan negatif 4. Nah, setelah itu kita substitusikan si gradien singgung ini dan juga titiknya, negatif 1,8, ke dalam persamaannya, persamaan garis ya. Maka Y dikurangi 8, itu sama dengan negatif 4 dikali dengan X ditambah 1. Nah, kemudian kita sederhanakan, berarti sama dengan ini, Y sama dengan negatif 4 dikali dengan X, negatif 4X, negatif 4 dikali 1, negatif 4, kemudian negatif 8, ini pindah ruas, atau sama dengan juga, kita keluar ruas, kita jumlahkan dengan 8, ini seperti ini. Sederhanakan menjadi Y sama dengan negatif 4X plus 4. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan negatif 4X ditambah 4. Ini persamaan garis singgung ya, karena kita memakai gradien singgung. Nah, bagaimana persamaan garis normalnya? Konsepnya itu sama saat ini, substitusi ini, tapi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari gradien dari garis normalnya, itu apa? Kita pakai konsep yang tegak lurus tadi tuh. Kalau kita tahu gradien singgungnya itu negatif 4, nah kita pakai nih konsep ini. Gradien singgung dikali gradien normal itu sama dengan negatif 1. Maka gradien ini berarti negatif 4 dikali gradien normal, M normal, sama dengan negatif 1. Maka gradien normal atau M normal itu sama dengan 1/4. Seperti itu. Nah, sampai sini, selanjutnya itu kita pakai cara yang sama, cara yang serupa dengan cara mencari persamaan garis singgung. Perbedaannya itu pada gradiennya. Kalau ini 1/4, sedangkan sebelumnya itu adalah negatif 4. Nah, ini sama ya, Y dikurangi 8, kemudian sama dengan M-nya berubah, M-nya kita pakai M normal, 1/4, dikali dengan X ditambah 1. Nah, berarti ini, kemudian seperti ini, dikali-kalikan, 1/4 dikali X, 1/4 dikali 1, kemudian negatif 8 pindah ruas. Nah, diperoleh disederhanakan. Nah, jawabannya bisa beragam ya. Jadi kalau bisa juga kalian misalnya 8-nya ini kalian rubah menjadi pecahan campuran, jumlahkan bisa menjadi seperti ini, atau bisa juga kedua ruas kalian dikalikan dengan 4 biar tidak ada pecahan. Seperti ini bisa. Atau bisa juga kalau mau ini jadi pecahan seperti ini nih. Jadi 8-nya di depan gitu, 8 1/4. Ini juga bisa seperti ini. Maka persamaan garis normalnya itu adalah Y sama dengan 1/4X ditambah 33/4. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 5 di titik negatif 2,7. Nah, Y sama dengan Fx sama dengan 3X kuadrat dikurangi 5. Kita ingat ini. Nah, perhatikan ini. Maka f aksen X sama dengan 6X. Kita lihat kalau X1, Y1-nya di sini negatif 2,7. Berarti gradien singgungnya sama dengan F aksen negatif 2. Negatif 2-nya disubstitusikan, berarti 6 dikali negatif 2, itu sama dengan negatif 12. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan garis yang kita tahu ya. Maka Y ini dikurangi Y1 sama dengan M, M-nya negatif 12. X dikurangi X1-nya itu negatif 2. Jadi ini negatif dikali negatif 2, jadinya positif 2. Sama halnya dengan yang tadi ya, negatif 1 kan, berarti X dikurangi negatif 1. Negatif kali negatif itu positif. Nah, ini Y dikurangi 7, kemudian sama dengan negatif 12. Nah, ini jadi positif, karena negatif ini dikali dengan negatif 2, gitu. Jadi positif 2. Seperti itu.
Nah, kemudian negatif 12 dikali X, negatif 12X, negatif 12 dikali 2, negatif 24. Kemudian negatif 7 pindah ruas menjadi plus 7. Nah, selanjutnya ini Y sama dengan, kita sederhanakan menjadi Y sama dengan negatif 12X dikurangi 17. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan negatif 12X dikurangi 17. Nah, persamaan garis normalnya, kita tahu tadi sudah menemukan ya kalau gradien singgungnya itu negatif 12. Maka gradien normalnya itu sama dengan negatif 12 dikali gradien normal sama dengan negatif 1, maka gradien normalnya 1/12. Kita pakai persamaannya, kita substitusikan gradiennya, kemudian X1 dan Y1-nya. Nah, setelah itu 1/12 dikali dengan X, 1/12 dikali 2, kemudian negatif 7 pindah ruas. Sama halnya dengan soal sebelumnya, contoh soal sebelumnya, ini bisa kalian pakai seperti ini dalam bentuk pecahan campuran langsung, atau mau disederhanakan, tidak ada pecahan, atau juga bisa seperti ini juga. Nah, maka persamaan garis normalnya, oh ini salah ya ralat, ini masih pakai yang tadi persamaan garis singgung. Harusnya dirubah menjadi, yang ini bisa ya sama dengan 1/12X ditambah 7 kali 1/6, atau yang ini 12Y sama dengan X ditambah 86, atau juga yang Y sama dengan 1/12X ditambah 43/6. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah melihat video pembelajaran Ibu hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun ini juga adalah bentuk aplikasi dari turunan fungsi. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, bisa langsung PC Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.